menurun, kepemimpinan yang tidak efektif, dan tantangan-tantangan lainnya menjadi hambatan dalam mencapai tujuan. Semua itu menciptakan ketidakpastian dan ketegangan yang mempengaruhi kesejahteraan organisasi. Masalah umum yang sering dihadapi organisasi adalah kurangnya kecakapan digital, ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, serta kurangnya pemahaman akan literasi digital. Perkembangan teknologi yang cepat juga menciptakan celah antar organisasi yang maju dan yang tertinggal. Tapi kita tidak ingin berbicara tentang masalah, kami ingin berbicara tentang keadaan yang diharapkan. Kami bercita-cita untuk dunia di mana organisasi, baik di tingkat nasional maupun multinasional, dapat mencapai kinerja maksimal. Kami membayangkan organisasi yang diperkaya oleh karyawan yang bersemangat, produktif, dan memiliki kecakapan digital yang mumpuni. Kami ingin melihat organisasi yang memiliki kepemimpinan yang efektif, karyawan yang berdaya dan beradaptasi dengan perubahan, serta masyarakat yang penuh dengan literasi digital. Keadaan yang diharapkan adalah keberlanjutan, pertumbuhan, dan pastinya kemajuan bersama. Dan disinilah Kaizen hadir. Kami adalah pihak ketiga yang ahli dalam human capital development. Bersama dengan organisasi, kami menciptakan solusi yang relevan dan efisien untuk mengatasi permasalahan yang ada melalui layanan pelatihan, konsultasi manajemen, pengembangan kepemimpinan, dan pendekatan yang berfokus pada nilai-nilai. Kami ingin membantu organisasi Anda mencapai keadaan yang diharapkan. Kami bukan hanya penyedia layanan, kami adalah mitra yang berkomitmen untuk menciptakan perubahan positif. Melalui kemitraan yang kuat dengan organisasi, kami bertujuan untuk menciptakan keberlanjutan dan pertumbuhan bersama. Bersama-sama kita bisa mengatasi permasalahan yang rumit dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia di organisasi Anda. Bergabunglah dengan Kaizen dalam perjalanan menuju keadaan yang diharapkan. Bersama-sama kita bisa mencapai masa depan yang lebih cerah dalam dunia human capital development yang bijak dan berfokus pada nilai-nilai. Mari bersama-sama membangun dunia yang lebih baik melalui pengembangan sumber daya manusia yang mendalam dan bermakna. Hubungi kami segera bersama dengan kami terus menjelajahi dunia petualangan menuju pertumbuhan, perbaikan, dan keunggulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Selamat datang di Kaizen Talk by Kaizen Room. Merupakan sebuah wadah untuk bisa mempertemukan teman-teman di sini yang mungkin gelisah dengan berbagai macam isu-isu yang terjadi, khususnya dari masalah karir biasanya dan juga pengembangan kualitas dari manusia. Selamat datang di sini ada Kak Desi, ada Kak Andi Dewi, ada Kak Abiana, dan juga Kak Syafi Al-Ma'ruf. Terima kasih banyak udah meluangin waktunya untuk kita bisa ngobrol sama-sama. Tentunya saya nanti nggak sendiri, akan bareng sama Kak Rizky Febriana. Nama-nama yang hadir di sini nggak asing banget, mungkin kita juga sambil nunggu teman-teman yang lain. Pastinya ada banyak hal yang mungkin akan kita diskusikan pada malam hari ini, termasuk dengan isu yang ada di, nah ada di sini nih, gitu ya. Ada banyak di antara kita yang mungkin gelisah dengan, aduh, kok karirnya gini-gini aja ya? Atau saat teman-teman sekalian, harusnya
saya udah nyampe di titik tertentu nih. Apakah ternyata saya harus pindah misalnya dan sebagainya. Sebelum kita ngobrolin itu sama-sama, sebelum saya juga akan invite Kak Rizky Febriana yang memang sudah hadir pada malam hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pesan-pesan dari sponsor. Ada pesan sponsornya. Nah, buat teman-teman yang hadir, sekali lagi, itu boleh banget diajakin teman-teman yang lain untuk kita bisa discuss sama-sama, untuk kita bisa ngobrol sama-sama. Dan, nah, ini saya sambil accept ya beberapa rekan-rekan yang lain. Kalau boleh tahu gimana kabarnya, mungkin Kak Desi, Kak Andi Dewi, Kak Abiana, Kak Syafi'i, di sini ada Kak Agus, terima kasih banyak. Semoga kabarnya baik-baik gitu ya. Lokasinya pasti juga berbeda-beda. Saya pribadi ada di Depok. Oh iya, saya malah lupa hal yang paling penting. Salam kenal teman-teman, saya Dwi Caksono yang hari ini akan mendampingi rekan-rekan sekalian untuk bisa banyak diskusi sebetulnya tentang masalah karir. Tadi, nah tuh kata Kak Syafi'i, baik luar biasa, senang sekali. Thank you so much. Saya akan langsung menyampaikan aja pesan-pesan sponsor yang memang dititip nih. Kalau teman-teman semua perhatikan, agenda akhir tahun kami, ini ada beberapa rangkaian Kaizen Talk. Tentunya sekali lagi membahas isu-isu yang melanda kita. 2 hari yang lalu di hari Senin kita juga sempat ngobrolin tentang stigma Gen Z yang ternyata itu sebetulnya perlu untuk disesuaikan karena nggak semua Gen Z seperti apa yang ada di berita kan gitu ya. Pada hari ini pun kurang lebih sama nih karena di tahun ini ada banyak sekali perbincangan-perbincangan kayaknya aku resign aja atau kayaknya aku mau coba hal baru atau kayaknya aku tuh harus nyampe di titik tertentu dan lain sebagainya. Dan hari Jumat nanti bareng sama saya lagi untuk kita ngobrolin tentang gimana ya caranya biar bisa tetap zen di profesi apapun yang teman-teman semua jalani, termasuk dari sisi Kaizen Room-nya. Nah, tanpa berpanjang lebar, saya izin untuk share screen aja nih titipan dari sponsornya karena kami hadir di malam hari ini nggak sendiri, kami hadir untuk teman-teman yang join malam ini gitu ya bersama dengan kompas.id. Kami punya cita-cita untuk bisa memberikan dampak tidak hanya bagi teman-teman yang hadir hari ini, tapi dampak ini bisa teman-teman semua tularkan kembali ke rekan-rekan yang lain. Bisa teman-teman semua coba untuk share lagi kepada teman-teman yang lain. Karena itu Kaizen Talk ini kami sediakan for free buat teman-teman. Saya akan coba untuk invite lagi banyak sekali narasumber-narasumber yang memang kredibel untuk lebih mengasah lagi nih kekayaan dari wawasan teman-teman sekalian. Nah, bersama dengan Kompas.id, kami pengen banget untuk bisa empowering teman-teman, untuk bisa mengembangkan teman-teman dan akhirnya bisa menjadi lebih lebih luar biasa ke depannya. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan Kaizen Room terlebih dahulu. Jadi seperti yang tampil di layar gitu ya, kami di sini mencoba untuk menghadirkan lebih banyak ruang bertumbuh entah itu secara offline, entah itu secara online, atau bahkan hybrid. Kami ingin sekali untuk mampu meningkatkan kompetensi dan juga melakukan perbaikan kualitas manusia lewat banyak aktivitas, mulai dari training, workshop, hingga konsultasi, program berkelanjutan, dan juga invitasi dari mitra-mitra kolaborasi kami. Kalau training-training atau bahkan workshop ada banyak tuh, tapi 3 ini nih yang ingin saya perkenalkan dulu ke teman-teman sekalian. Ada Kaizen Talk seperti sesi kita di malam hari ini. Ada sesi Kaizen Class, ini sesinya tuh hybrid dan terkesan lebih ke offline ya, untuk bisa mengasah kecakapan profesionalnya teman-teman secara lebih matang dan pastinya ini habis-habisan praktek gitu ya. Lalu karena ada banyak permintaan mas, aduh susah banget kayaknya kalau emang harus offline, ada nggak kelas online ya? Akhirnya kita bikin yang mini. Ada mini Kaizen Class, di mana kami membuat sesinya secara online, tetap dengan praktikal, dan bisa teman-teman semua coba untuk lebih dalami lagi nanti skill-skillnya gitu ya. Nah, tadi saya bilang Kaizen nggak sendiri, kami bersama dengan Kompas.id, merupakan platform jurnalisme yang bisa teman-teman semua nikmati. Ini kayaknya era-eranya kan kita mirip-mirip ya, era-era yang baca koran, era-era yang terima informasi itu besoknya gitu ya, pagi-pagi saat koran datang. Nah, sekarang teman-teman bisa ngelakuin itu semua dari genggaman tangannya atau bahkan dari laptopnya, dari tabletnya. Silahkan dibuka nanti di situsnya di kompas.id atau bahkan bisa di-download di Play Store atau App Store. Nah, yang unik adalah
beberapa jurnal-jurnal atau bahkan beberapa berita-berita yang ditayangkan di Kompas.id itu eksklusif, berbayar. Nah, buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini, kami bekerja sama dengan Kompas.id untuk bisa memberikan beasiswa literasi digital kepada teman-teman yang hadir malam hari ini. Nanti silakan diklaim langsung ke admin kami di grup. Tadi kan kayaknya udah di join di grup ya. Silakan aja teman-teman kami berikan langganan Kompas.id selama 3 bulan seharga Rp120.000. Lumayan kan? Asik ya. Tentunya ini satu upaya kami untuk bisa ngajak teman-teman sekalian lebih kaya lagi dengan berbagai macam wawasan-wawasan terbaru melalui Kompas.id. Gitu teman-teman. Nah, lainnya saya juga sekaligus ingin memperkenalkan, kita punya sesi mini Kaizen Class. Tadi gitu ya, ada sesi mini Kaizen Class dan yang paling baru itu di akhir tahun ini bareng sama saya, kita akan ngobrolin tentang bagaimana cara presentasi dan juga negosiasi yang lebih matang, tentunya untuk bisa meningkatkan kompetensi dirinya di tengah-tengah eh, persaingan profesi, di tengah-tengah kecakapan-kecakapan yang baru, teman-teman sekalian, silakan join aja, nanti dicek aja. Sebenarnya hadiahnya nggak itu sih. Hadiahnya adalah teman-teman bisa klaim voucher senilai Rp200.000, jadi itu langsung ikut 2 orang. Nanti silakan klaim aja langsung ke admin untuk bisa tanya-tanya. Di sini lengkap ada apa aja yang akan dipelajari, tapi nggak akan itu yang kita bahas hari ini. Karena saya di sini tugasnya nggak mau jualan, cuma ngasih tahu informasi aja. Hari ini kita akan belajar banyak. Tentunya nggak bareng sama saya, bareng sama Kak Rizky Ayu Febriana. Semoga teman-teman semua happy malam hari ini. Sekali lagi ini juga boleh diajak teman-teman yang lain. Monggo, 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 monggo. Silakan di-share aja linknya. Dan tanpa panjang lebar, saya akan invite dulu sosok yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat malam, Kak Rizky Febriana. Halo, selamat malam Kak Idil. Suara saya terdengar jelas? Suaranya terdengar jelas. Udah ketemu kayaknya tuh ya lampunya ya. Sudah terang sekali wajahnya. Tadi WA saya soalnya teman-teman. Wah, lampunya di mana nih? Oh, ternyata udah ketemu lampunya. Iya, mohon izin tadi nyari lampu dulu karena kayaknya karena ini akan membahas tentang karir ya Kak. Ya, jadi kan saya harus Hmm. representatif sebagai orang yang juga melakukan shifting karir gitu ya. Jadi makanya harus totalitas gitu. Ada cerita yang harus teman-teman semua dengar dari shifting karirnya Kak Rizky Ayu Febriana. Tanpa berpanjang lebar, kayaknya ya saya juga nggak sabar untuk bisa dengar ceritanya. Untuk waktu dan tepat, saya persilahkan kepada Kak Rizky Ayu Febriana. Silakan. Baik, terima kasih Kak Idil. Ini suatu kehormatan juga nih saya moderatornya Kak Idil Caksono. Tadi sempat nggak percaya ya, tapi ternyata oke, baik Bismillah ya teman-teman semuanya. Saya izin share screen, boleh dibantu untuk bisa share screen. Oke. Ya, semoga teman-teman kabarnya sehat selalu ya, teman-teman. Aku izin buka dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sehat dan apa kabar teman-teman semuanya? Jadi saya mohon izin untuk share screen materi saya hari ini. Semoga oke masih loading teman-teman. Nah, tadi sudah disebutkan sama Kak Edu juga bahwa hari ini saya akan diskusi bareng sama teman-teman semuanya tentang salah satu tema yang tadi sudah diinfokan sama Kak Idil di awal ya, tentang shifting karir saat di zona nyaman. Nah, mungkin nanti kita lebih banyak diskusi, sharing, karena kebetulan ini adalah pengalaman pribadi teman-teman ya, jadi ini hal-hal yang bisa saya ceritakan dan saya lakukan untuk bisa dikatakan sukses untuk shifting karir dan akhirnya menemukan sebenarnya passion saya di mana sih? Karena kan anak muda itu kadang kebanyakan ya, dikit-dikit, aduh itu tuh nggak passion aku banget gitu, atau aku tuh kerja tuh nggak sesuai passion, tapi butuh gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi kita akan bahas masing-masing. Oke, aku coba share screen dulu, semoga bisa terlihat ya teman-teman. Oke, Kak Aidil aman ya? Terlihat? Aman, aman, aman. Baik. Izin saya mulai. Nah, teman-teman semuanya tadi aku udah perkenalan ya. Nama aku Rizky. Tadi udah kenalan sedikit sama Kak Aidil, tapi coba nanti aku akan kenal lebih lengkap lagi tentang materi kita hari ini. Tapi karena waktunya nggak banyak, jadi aku langsung cepet-cepet aja ya. Oke,
Hari ini kita bahas tentang shifting career saat di zona nyaman. Oke, shifting career ini bukan berarti teman-teman berarti habis kelas ini langsung mau resign terus langsung ganti haluan gitu, enggak ya teman-teman. Tapi kita coba untuk memantapkan diri apakah shifting career ini memang perlu kita lakukan sekarang atau ternyata kita hanya FOMO. Ya kan? Karena sekarang kan banyak banget set hustle gitu ya, kerjaan-kerjaan yang muncul, kerjaan-kerjaan baru yang muncul gitu ya, kayaknya kece banget atau aduh teman aku tuh sekarang jadi ini loh, padahal dia sebelumnya ini dan lain sebagainya. Nah kita bisa jadi kita cuma FOMO doang, tapi kita nggak punya persiapan keterampilan dan juga apa ya kemampuan diri yang cukup untuk shifting karir tersebut gitu. Nah kita akan bahas masing-masing. Di sini ada tulisan opportunities don't happen but you create them gitu. Memang kesempatan itu nggak akan terjadi kalau kita nggak menciptakan. Jadi nggak ada yang namanya, ya tiba-tiba aja aku bisa jadi seperti ini atau tiba-tiba aja aku bisa punya karir ini. Nggak ada ya teman-teman ya, semuanya dipersiapkan dan tentunya meskipun ada kesempatan di sana, tapi itu terjadi dengan kita yang menyiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya gitu. Oke. Nama aku Rizky Febriana, biasa dipanggil Rizky. Hari ini aku bekerja di salah satu konsultan SDM di Jakarta, yaitu Kaizen Room. Kaizen Room tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Kak Idil, ya, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang Human Growth Development yang ada di Jakarta. Dan aku sebagai Chief Learning Officer-nya di sana. Kemudian aku juga dosen praktisi di Kampus Merdeka, biasanya mengampu mata kuliah bisnis digital. Terus juga instructor dan juga advisor dari Bangkit Academy. Bangkit Academy adalah salah satu program pelatihan yang diusung oleh Google Indonesia untuk teman-teman mahasiswa biar bisa bikin mini startup dan biasanya untuk pengembangan skill juga gitu ya. Terus juga coach di Rumah Siap Kerja, salah satu lembaga pelatihan untuk yang entrepreneur di Jakarta, kemudian Miruno Foundation juga trainer, dan sebelumnya saya punya background bekerja kurang lebih di program pelatihan dari Grow with Google, produknya Google Indonesia selama kurang lebih 4 tahun. Nah, disitulah mulai ceritanya kenapa bisa kerja di salah satu programnya Google, padahal saya lulusannya mana gitu ya, nanti aku cerita. Nah, itu ada sosial media saya, jika teman-teman ingin berkolaborasi atau ingin berkomunikasi dengan saya, silakan kita bisa saling terkoneksi di sana. Oke, saya lanjutkan. Nah, teman-teman tadi menyambung dari pernyataan saya di awal ya, tentang bagaimana sih saya bisa menjadi salah satu orang yang melakukan shifting karir. Tapi sebelumnya ini ada beberapa hal yang akan kita bahas secara garis besar ya. Yang pertama ada eksplorasi passion dan juga potensi diri, kemudian networking dan juga personal branding, dan terakhir adalah perencanaan transisi karir yang efektif. Tapi sebelumnya, saya mau kasih pertanyaan dulu ke teman-teman. Ada nggak di sini yang kerjanya sekarang tuh beda sama jurusan dan juga sekolahnya dulu? Kalau ada silahkan tulis di kolom chatnya, di kolom komentar gitu ya. Kak, saya gitu ya, boleh ditulis lengkap juga. Saya Kak, saya dulu jurusannya misal saya dulu perawat gitu ya, atau ilmu gizi, atau misal apoteker ya, dan farmasi, maksud saya farmasi. Tapi sekarang saya kerjanya di bank gitu ya, atau yang lain sebagainya. Boleh ditulis aja di chat di situ ya teman-teman. Tenang aja, ini tidak saya sebarluaskan, nanti takutnya duka nanti ketahuan bos saya atau apa, enggak ya teman-teman. Aku kasih contoh pertama ya, saya sendiri. Dulu saya tuh kuliahnya di uh, teknik bioproses, tapi sekarang kerjanya sebagai konsultan SDM. Nah, oke, itu saya. Oke, yang lain mungkin boleh siapa nih? Ada Kak. Oke, Kak Ahmad, Kak Andi Dewi, Kak Desi, Kak Asmawati, Kak Maulana. Atau mungkin teman-teman di sini masih kuliah juga boleh ya. Mungkin ada pandangan gitu. Oh, ada Kak teman saya atau kakak saya, dia apa namanya nggak sesuai sama jurusannya gitu ya. Boleh juga curhat ya teman-teman. Ada? Atau mungkin kalau Kak Aidil kayaknya sesuai ya. Kak Aidil tuh jurusannya kalau nggak salah apa nih Kak? Kak Aidil dulu jurusannya Aku manajemen tuh ya? lulusan manajemen, tapi Mm-mm. sekarang jadi dosen komunikasi. Hmm, nyambung apa nggak nyambung nih Kak ya? Manajemen itu Tipis-tipis ya, tipis-tipis, tipis lah tipis-tipis, ya, tipis-tipis ya. tipis-tipis. Tipis-tipis ya, karena memang masih ilmu sosial ya Kak ibaratnya nih. Kalau aku nih Kak, ini aku jauh banget Kak. Aku dulu sekolahnya tuh teknik bioproses, aku kuliah di Brawijaya.
Malang ya, aku jurusannya teknik bioproses. Kalau teman-teman nggak tahu teknik bioproses itu turunannya dari kalau di UI itu teknik kimia, kayak teknik kimia gitu, biokimia gitu ya. Nah, tapi di Brawijaya itu masuk ke teknik pertanian ya. Jadi teknik pertanian bukan pertanian murni ya, tapi teknik pertanian. Jadi lebih dari Biasanya tuh jadi apa? Peneliti kah? ya, peneliti di LIPI gitu ya, atau biasanya dia kerja di Oh. lab R&D gitu di perusahaan-perusahaan makanan, proses makanan. Jadi kayak di Greenfield, di Indomilk, kemudian di pabrik yogurt gitu. Karena kita bisa belajarnya tentang sifat fisik bahan pangan, atau biasanya kita juga kerja di pabrik-pabrik makanan gitulah Kak, karena kita ngurusinnya di lab ya kan, di proses gitu. Tapi ternyata saya kerja di konsultan gitu. Ini teman-teman nggak ada yang mau komen, ini terlalu nggak tahu Kak saya atau nggak sesuai, atau nggak harus jurusan kuliah teman-teman, atau SMK-nya ya, SMA-nya dulu apa belajarnya tapi sekarang kerjanya di apa gitu ya, atau pokoknya beda sama sekali. Nah, ini terjadi dengan saya gitu ya, tadi saya sudah cerita bahwa saya dulu kuliahnya teknik, kemudian sekarang kerja di salah satu perusahaan konsultan. Dan teman-teman, kalau boleh tahu ya, jadi di Kaizen bukan pekerjaan pertama saya. Jadi setelah lulus kuliah, saya pertama kali kerja itu di programnya Google tadi saya bilang di Google di Jakarta gitu ya. Dan itu kok nggak nyambung Kak? Iya, nggak nyambung banget gitu. Jadi karena basicnya teknik bioproses itu adalah menganalisa gitu ya, analisis. Jadi saya melamar pekerjaan di mana yang dibutuhkan adalah quality control. Ya nyambung dong gitu. Tanpa berpikir bahwa quality control ini ternyata adalah quality control data gitu, analis data. Atau sekarang biasanya disebut data analis gitu ya. Nah, ternyata yang diproses, yang dikontrol itu adalah benda mati gitu ya, atau data-data aja gitu, bukan yang di lab gitu ibaratnya. Nah, akhirnya kecemplung lah gitu ya, karena selama 4 tahun kok nyaman gitu ya, dan akhirnya melakukan shifting karir dan sekarang malah fokus ke dunia bisnis, SDM dan lain sebagainya. Kalau ditanya apakah udah lupa dengan ilmu tekniknya, jujur udah lupa meskipun ada beberapa mata kuliah yang masih saya ingat. Tapi kenapa bisa berani shifting karir? Kenapa masih bertahan gitu? Nah, nanti akan saya bahas di belakangnya. Oke, ini ada Kak Seto nih. Saya SMP-nya di pesantren, masuk SMK jurusan akuntansi, masuk kuliah manajemen keuangan perbankan. Sekarang Kak Seto udah kerja Kak? Kalau udah kerja, kerja di mana kalau boleh tahu ya? Ini memang ya masih ini ya, masih niche lah ya kalau menurut saya, karena dari akuntansi, kemudian ke manajemen dan keuangan perbankan, karena masih di dalam jurusan ekonomi gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ya pertanyaannya. Oke. Terus muncul nih teman-teman sekarang yang udah kerja atau lagi di lingkungan kerjanya gitu ya, ada di kuliah gitu, kayaknya aku nggak sesuai deh Kak sama passion aku hari ini, atau aku nggak cocok deh Kak sama kerjaan aku hari ini, atau kayaknya aku harus cari kerjaan lain deh gitu, karena aku udah kerja 1-2 tahun atau mungkin baru kerja 6 atau 3 bulan gitu ya, tapi ngerasa bahwa ini nggak sesuai Kak sama karir aku, atau ternyata aku nggak nyaman gitu ya. Gajinya oke sih Kak, tapi aku nggak ngelakuinnya sepenuh hati gitu. Atau ada nggak teman-teman sini yang mungkin masih kuliah, ada yang masih kuliah, ngerasa salah jurusan nggak? Ada? Coba ada ya, boleh mungkin angkat tangan ya, atau kasih reaksinya gitu, boleh? Oke. Yang dulu aku sempat ngerasa salah jurusan, karena itu bukan pilihan pertama gitu ya, tapi ternyata di jurusan yang aku pilih nomor 2 dulu, by the way saya ini ya, undangan, apa ya, SBMPTN undangan, pokoknya yang kita tuh milih 2 jurusan, nanti kalau yang pertama nggak keterima, kita langsung kedua, dan kalau keterima harus langsung diambil, nggak boleh nggak diambil gitu ya, karena ngaruh ke eee, bukan akreditasi ya, tapi ini sekolahnya lah, SMA-nya dulu. Nah, akhirnya keterima di pilihan kedua yaitu teknik bioproses. Nah, salah jurusan, iya awalnya, tapi ternyata ini yang ngebawa saya sampai sekarang ini gitu ya teman-teman. Oke, ini sebenarnya Kak Aidil di awal tuh biasanya kalau saya sebelum mulai kelas tuh saya akan kasih pantun Kak. Tadi lupa, ini anak-anak kayaknya anak-anak lagi. Peserta nih kayaknya lemes nih Kak ya, apa kurang semangat atau gimana gitu. Boleh nggak saya kasih Boleh, pantun boleh dulu ya Kak di-spill Aidil dong ya? pantunnya dong. Biar kayaknya rame nih. Teman-teman, ini nggak bisa nih kalau kelasnya sepi ya. Saya harus kelasnya rame ini karena saya butuh ini respon dari teman-teman nih ya. Teman-teman boleh banget buat belum Kak Safi. Saya belum ngomong kok Belum, udah belum, belum, jawab belum. ya. Belum Sabar dulu, belum. sabar. Sabar. Dan boleh banget kalau teman-teman ini ya, apa namanya?
bilang cakep pakai suara juga boleh ya, nggak harus apa namanya, nggak harus di chat ya, boleh di open, di unmute maksudnya ya. Oke, sebentar saya lupa kan kata-katanya. Oke, oke, coba ya sebentar. Oke, jalan-jalan ke pasar malam. Cakep. Cakep, Cakep. cakep. Oke, jangan lupa beli keladi. Cakep. Cakep. Selamat, selamat datang di semuanya di kelas malam ini. Jangan lupa untuk, aduh saya lupa Kak, jangan lupa untuk selalu respon apa yang saya kasih. Agak nggak pas sih Kak Idil ya, karena saya tadi lupa nih. Udah nanti dirapiin lagi. Iya, ada yang ini, ada yang kelewat tadi Diketawain Mas mikir. Syafi'i itu jadinya tuh. Udah cakep-cakep dari tadi. Aduh, maaf ya Mas Safi, saya siapkan lagi pantunnya nanti setelah ini ya. Setelah nanti kita di akhir aja ya saya siapkan. Ini tadi saya salah kayaknya yang ngambil bait pertama. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Oke, nah tadi balik lagi. Kenapa sekarang beberapa orang gitu ya, katakanlah biasanya Gen Z sama milenial yang ngerasa bahwa dia kerjanya nggak sesuai passion, tapi dia harus memenuhi kebutuhannya gitu ya. Mungkin gengsi, mungkin dia jurusannya biasanya pertanian, kesehatan, pokoknya ilmu-ilmu IPA gitu ya, sains. Tapi habis itu dia kerjanya di bank. Kenapa? Karena ya yang cepet itu, yang banyak lowongannya itu gitu. Nah, coba ya, kita lanjut dulu. Ada salah satu bukan penelitian sih, beberapa website dan juga beberapa perusahaan juga ya, juga media gitu ya, melakukan sedikit penelitian atau riset tentang beberapa lulusan tuh merasa lulusan di universitas gitu ya bekerja tidak sesuai dengan jurusannya di masa kuliah gitu ya. Ada sekitar 80%. Nah, klaim sebanyak ini tak sesuai kuliahnya ini, dan Pak Menteri kita itu bilang bahwa program Merdeka Belajar bisa jadi solusinya karena mengarahkan mahasiswanya untuk memilih atau sekolah itu untuk memilih sesuai dengan passion-nya. Jadi memang anak-anak sekarang kan diarahkan untuk ya sesuai kamu sukanya apa belajarnya, kamu pengennya belajar apa, ya udah ini kamu tekunin biar nanti kamu kerjanya memang sesuai dengan passion kamu gitu ya. Jadi tidak dipaksa untuk kamu harus belajar kimia, kamu harus belajar IPA, kamu harus belajar ekonomi kayak gitu. Tapi nyatanya gitu ya, setelah dia bekerja di perusahaan gitu ya, ada sekitar 73% karyawan tidak puas dengan pekerjaan mereka gitu ya. 80% bekerja tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan gitu ya, penyebabnya. Terus kemudian juga yang tidak sesuai dengan jenjang karirnya, terus juga tidak memiliki work life balance gitu, dan juga karakter atasan yang militer, acuh dan tidak mendukung, biasanya kayak gitu. Nah, itu menjadi salah satu penyebab adanya tadi fenomena shifting karir dan lain sebagainya. Ada yang ngerasa bahwa aku nggak sesuai deh sama kerjaan kali ini gitu, atau aku ngerasa bahwa kerjaan aku sekarang tuh nggak sesuai passion aku dan lain sebagainya gitu. Nah, teman-teman sebenarnya ini balik lagi kepada tadi tujuan. Kalau aku ya, kalau saya dulu itu adalah balik lagi ke tujuan kita. Jadi pas pertama kali lulus kuliah di teknik pertanian, tujuan utama saya adalah setelah lulus adalah untuk mendapatkan penghasilan. Itu ya. Kita berangkat dari situ dulu. Jadi nanti kita tahu nih arah karir kita tuh mau kemana. Ada dua jenis waktu itu. Jadi ada orang yang memang aku tuh pengennya fokus kepada pengembangan karir gitu. Jadi ya kamu harus rela untuk menunggu sedikit lebih lama untuk mencari pekerjaan yang pas. Jadi misalnya nih sama-sama lulus dari teknik pertanian. Aku kan nyari lowongan sampai aku keterima di perusahaan impian aku. Misalnya dulu tuh saya impiannya adalah kerja di Otsuka. Sesuai jurusan gitu. Tapi ternyata di Otsuka ini belum ada rezekinya nih. Sedangkan tadi balik lagi tujuan utama saya adalah mendapatkan penghasilan. Akhirnya dapat tawaran kerja yang tidak sesuai passion, tapi saya ambil karena apa? Karena saya butuh penghasilan pada waktu itu. Akhirnya saya harus ambil risiko bahwa ada kemungkinan saya akan shifting karir atau saya akan pindah haluan. Karena apa? Tentunya ketika kita mengambil peluang untuk kerja yang tidak sesuai passion kita, berarti nanti kan ada kemungkinan kita akan nyaman di sana, kita akan meneruskan pekerjaan itu. Kalau misalnya, ya udah deh aku coba aja, cuman kontrak aja 6 bulan atau 1 tahun. Oke, nggak apa-apa untuk ya cari pengalaman aja atau untuk kita menambahkan penghasilan. Tapi kita biasanya akan ambil resiko di mana mungkin tidak kita masukkan ke portofolio kita karena kan aku mau ngejar karir Kak gitu. Nah, sedangkan orang-orang yang dia tadi mentingin karir mungkin dia akan
nggak punya kesempatan untuk cepat dapat penghasilan karena dia harus menunggu untuk dapat pekerjaan yang sesuai gitu ya. Misal tadi dia nunggu banget untuk bisa MT di perusahaan Osuka atau perusahaan Indomil atau yang lain sebagainya sesuai dengan passion mereka gitu. Karena mereka nggak mikirin tadi untuk mendapatkan penghasilan yang cepat. Nah, persiapan untuk kita biar meskipun kita nanti memutuskan untuk shifting karir atau ketika kita ingin mencoba hal baru dalam pekerjaannya gitu ya. Yang pertama, first thing first yang harus kita siapkan adalah menyiapkan apa saja yang harus dilakukan supaya keputusan untuk shifting karir ini tidak malah membuat kita malah mundur ya, tapi harus maju gitu. Karena apa? Kan pengennya kita itu ketika kita mencoba hal baru itu kan bisa merubah kita menjadi lebih baik. Nah, jangan sampai ketika kita shifting karir malah membuat kita menjadi mundur atau malah nggak produktif gitu ya. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah self reflection atau refleksi diri. Tahu dulu deh kita tuh pengennya di mana. Karena kebanyakan gini, banyak yang FOMO gitu ya. Banyak nih ya orang-orang yang dia udah punya nih settle kerja di perusahaan. Berangkat pagi, pulang sore atau katakanlah PNS lah ya kan. Udah rutinitasnya udah jelas gitu ya. Kegiatannya apa saja. Tapi dia FOMO nih lihat kok kayaknya aku lebih suka bebas ya, aku lebih suka kerja yang fleksibel, aku lebih suka kerja yang nggak diatur-atur, atau aku lebih suka kerja yang bisa work from anywhere gitu ya. Jadi aku mau keluar, aku mau cari passion aku mau cari kerjaan yang bisa diatur sama diri sendiri. Tapi dia nggak tahu nih sebenarnya pekerjaan apa yang aku minati. Aku suka nulis kah, aku suka konten kah, atau aku suka gambar atau lain sebagainya. Nah, biasanya kita mulai dulu dari cari tahu dulu sebenarnya minat kita tuh di mana. Nah, hal-hal yang perlu kita persiapkan atau bisa kita perhatikan untuk meningkatkan atau mengetahui refleksi diri ini ya, minat kita di mana, ada beberapa. Dari mulai menentukan nilai dan prioritas tadi, nilai prioritas itu kita pengennya itu pengembangan karir, kita mau lebih ke apa namanya, kestabilan keuangan dulu atau yang lainnya. Nah, itu juga itu harus dipikirkan juga. Jangan sampai teman-teman FOMO tadi gitu ya, kayak sebenarnya keuanganku belum stabil nih, misal aku masih harus ada cicilan misalnya, atau aku harus ngejar untuk biar bisa kuliah lagi S2. Tapi aku nggak peduli itu. Jadi aku lebih milih untuk kerja yang sesuai passion aku. Akhirnya kita belum stabil gitu ya keuangannya dan lain sebagainya. Kemudian tentukan jangka panjang dan juga jangka pendek. Tadi yang aku bilang, jangka panjangnya teman-teman tuh pengennya untuk, karirnya naik. Jadi misal gini, kalau orang-orang yang pengen jadi dosen, pasti dia akan memprioritaskan untuk bisa segera melanjutkan pendidikan, karena biar bisa daftar ke sebagai dosen tetap misalnya, kan ada batasan umur di sana. Atau kalau dia pentingin buat, "Aku yang penting mau karir untuk jadi C-level," gitu misalnya. "Oh, aku harus ngejar untuk berpengalaman dulu deh, udah ada tawaran minimal ya manajer lah, sekelas manajer dan lain sebagainya." Atau pikirin dulu jangka pendeknya, oke jangka pendeknya karena aku nanti nunggu beasiswa untuk LPDP yang baru keluar sekitar 1,5 tahun lagi misalnya, karena yang pertama aku gagal. Oh ya udah aku cari kerjaan yang ya sekiranya tidak mempengaruhi dari, tujuan jangka pendek aku untuk persiapan si LPDP tadi. Misalnya nih anak-anak yang baru kuliah ya, atau yang udah kerja nih, udah settle nih ya kan, aku udah pengalaman nih 4 tahun di bank, tapi aku mau nyoba untuk kerja sebagai content creator, jangka pendekku untuk content creator dulu. Berarti, eee, tujuan jangka pendekku adalah untuk, belajar gimana caranya jadi content creator yang baik. Berarti dia fokusnya untuk apa? Menambah skill dulu dong gitu, bukan untuk, apa namanya, mencari jenjang karir loncatan biar langsung bisa jadi content creator yang terkenal gitu. Atau kalau dia ternyata di 4 tahun itu kerja, keuangannya belum stabil, tapi dia udah mau jadi content creator, ya dia harus stabil dulu dong jangka pendeknya, dia harus mengamankan keuangannya biar ketika dia belajar hal baru untuk jadi content creator, aman keuangannya gitu. Jadi nggak ngerepotin gitu, maksudnya tidak mengganggu dari cash flow-nya dia gitu ya. Kemudian juga mempertimbangkan keterampilan juga pengembangan diri. Jadi nggak asal teman-teman, namanya shifting karir itu bukan berarti tadi yang pertama aku bilang, kesempatan itu bukannya ada ujuk-ujuk gitu ya, tapi juga kita cekakkan. Jadi jangan sampai ketika kita mau shifting karir tapi kita nggak siap sama soft skill-nya gitu. Kak, aku mau coba jadi content creator, aku mau jadi beauty vlogger.
mereka juga harus punya keterampilan diri gitu, soft skill yang minimal seperti public speaking bagus, cara menyusun konten yang bagus. Nah, kalau aku tiba-tiba langsung keluar tanpa ada bekal diri tuh gimana? Nah, bisa jadi teman-teman malah merepotkan diri sendiri, malah nggak bisa jadi content creator yang bagus gitu. Kemudian evaluasi minat dan bakat, nanti kita bahas juga gimana caranya bisa menemukan sebenarnya bakat aku di mana sih gitu ya. Analisis lingkungan kerja yang ideal, nah ini juga nih. Kadang dilemanya gini ya, shifting career itu aku tuh nggak nyaman Kak sama kerjaannya karena aku ngerasa nggak berkembang, tapi lingkungannya oke banget gitu. Ada ya kayak gitu ya, atau kebalikan nih, Kak ketika aku mau shifting karir, aku mau pindah hal baru, lingkungan kerjanya enak banget, tapi ternyata aku tuh nggak cocok Kak sama kerjaan itu dan lain sebagainya. Jadi lingkungan kerja juga kita pertimbangkan untuk mendukung shifting karir kita nanti itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian belajar dari pengalaman dan kegagalan. Ini penting karena apa? Misal, Kak, aku tuh masih kerja sebagai pegawai kantor. Nah, aku dulu pernah nyoba nih, Kak, jadi, apa namanya, freelance untuk review produk. Ternyata 1, 2 kali aku coba, hasilnya nggak bagus nih, Kak, aku dapat komplain misalnya hasil reviewku kurang. Nah, coba deh kalau teman-teman udah yakin semua shifting karir jadi content creator, coba lihat dari pengalaman yang udah terjadi. Apakah gitu ya, kemampuan kita sudah oke, sudah cukup belum jadi content creator? Kemarin aku gagal, berarti kayaknya aku harus belajar lagi deh kayak gitu ya. Kemudian kenali pencapaian juga kegagalan. Yang kemarin bagus ternyata aku bukannya jadi beauty vlogger, tapi aku ternyata nge-review makanan. Berarti bisa jadi shifting karir aku tuh bukan ke beauty vlogger, tapi lebih ke tadi review makanan dan lain sebagainya. Jadi kita juga analisa nih hal-hal yang sudah pernah kita lakukan, baiknya di mana dan paling oke di mana kayak gitu. Kemudian evaluasi keseimbangan hidup dan karir, work life balance-nya gimana gitu ya. Jangan sampai gini, kadang ada kita yang terlalu fokus untuk pengembangan karir gitu ya, tapi ternyata tujuan hidupnya malah dikesampingkan. Misalnya, "Oh, Kak, aku ternyata, karir mulu kerja dari pagi sampai pagi lagi, tapi ternyata di usiaku yang belum 30 Kak, aku sudah kena, misalnya kolesterol," gitu ya. Keseimbangan hidup itu tidak diukur dari keberhasilan dalam kerjaan aja teman-teman, tapi kalau sekarang ya dari kesehatan mental, dari, kestabilan keuangan dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah minta masukan dari orang lain gitu ya. Mungkin teman-teman punya mentor di sini, punya sahabat, keluarga dan lain sebagainya, coba minta masukan. Apakah, mmm yang terjadi minat refleksi diri yang kita lakukan saat ini apakah udah tepat atau belum gitu ya. Kira-kira orang lain ngeliat kita tuh, kita lebih cocok di mana sih? Atau kita tuh sukanya apa sih? Kadang kan kita denial ya, asumsi kita tuh kita sukanya di sini, tapi ternyata orang lain ngeliat, "Enggak kok, kamu tuh biasanya sukanya kayak gini," dan lain sebagainya gitu ya. Oke, ini di refleksi diri. Kemudian kalau kita udah siap untuk dan dapat hasil dari refleksi diri, kita udah tahu nih minat kita di mana, kemudian prioritas kita apa, jenjang karir jangka pendek dan jangka panjangnya kemana, terus kita akhirnya sampai kepada untuk eksplorasi passion kita. Nah, ini kadang yang orang tuh nggak tahu, "Apa ya, Kak, aku tuh pengen shifting karir, aku udah bosen nih kerja kantoran, aku udah bosen kerja yang harus berangkat jam 9 naik kereta setengah jam, kerja di kantor, duduk aja, terus pulang, udah tidur," gitu ya. Tapi aku nggak tahu, Kak, aku mau kerja yang kayak gimana, aku mau sukanya apa gitu, aku mau ngelakuin apa, kadang nggak tahu gitu ya. Oke, coba kita bahas masing-masing, gimana caranya kita menemukan passion yang kita sukai. Yang pertama, identifikasi kegemaran dan hobi. Biasanya gitu ya, kerjaan yang dilakukan maksudnya kerjaan yang nyaman kita lakukan adalah kerjaan yang kita sukai gitu ya. Kayak sekarang nih saya, meskipun dulu kerjanya di lab gitu ya, neliti apa, bikin yogurt gitu ya, atau, inkubasi amuba dan bakteri lain sebagainya. Dulu jujur saya nggak ada bayangan saya akan berani buat ngomong di depan seperti ini, menjadi seorang public speaker. Tapi gitu ya, saya punya hobi di mana saya suka berbagi gitu misalnya, tapi sebenarnya lebih suka di belakang layar gitu ya, saya nggak ada bayangan tuh untuk di depan layar gitu. Nah, biasanya gitu ya teman-teman, kita identifikasi dari kegemaran dan hobi dulu. Misalnya, Kak, aku tuh hobiku bercocok tanam misalnya, atau hobiku tuh suka menyanyi dan lain sebagainya. Coba cari, shifting karir yang memang kita bisa sambil melakukan hobi kita. Tapi jangan sampai gini ya guys, jangan sampai ternyata kita tuh cuman hobi, bukan untuk
penghasilan aja. Kadang banyak tuh, ya udah kalau cuman ternyata itu hobi bisa kita jadikan side hustle gitu. Jadi kita tetap punya pekerjaan utama, tapi kita punya pekerjaan-pekerjaan sampingan pendukung yang memang kita lakukan untuk menyalurkan hobi kita dan tidak mengganggu dari pekerjaan utama kita, gitu ya. Kemudian pertimbangkan pengalaman positif. Nah, ini tadi yang aku bilang, kalau teman-teman punya pengalaman yang ternyata bisa dijadikan sebagai, salah satu, karir barunya teman-teman gitu ya. Misal, Kak, aku dulu pernah ikut, volunteer, kegiatan SEA Games gitu. Ternyata aku suka banget, Kak, untuk ketemu orang-orang baru, aku suka banget untuk diskusi. Nah, aku tuh kemarin ada tawaran, Kak, untuk bergabung di IO-nya teman aku. Pas banget sih, Kak, aku punya pengalaman positif untuk nge-create event bareng, terus hobiku juga tersalurkan di sana, yaitu ketemu orang, diskusi, nge-lead orang, dan sebagainya. Nah, itu mungkin bisa jadikan sinyal nih bahwa passion kita emang di sana, kayak gitu. Terus teman-teman juga bisa lakukan konseling karir gitu ya. Konseling karir ini banyak ya, ada yang online atau teman-teman bisa ikut community yang memang bisa mengarahkan kita ke passion karir kita. Karena mungkin aku nggak tahu, Kak, aku tahu nih aku sukanya A, B, C, cuman aku tuh belum bisa menentukan harus pilih yang mana, kayak gitu. Kemudian cari tahu tentang industri atau bidang yang menarik. Nah, ini juga persiapan untuk masuk ke dunia karir yang baru itu perlu kita lakukan riset dulu, teman-teman. Jadi nggak ada yang namanya kayak, "Ah, ya udah, Kak, aku karena aku suka konten kreator, aku suka, bikin konten, ya udah aku langsung masuk ke dunia konten kreator." Padahal kita nggak tahu deh, konten kreator itu seperti apa sih, dunia, content writer itu seperti apa sih gitu. Kita cari tahu dulu apa yang mereka butuhkan, tren industrinya seperti apa, kemudian di sana itu pelajari apa saja dan lain sebagainya gitu. Jadi kita siap pas mau masuk ke sana. Kemudian bergabung dengan komunitas dan organisasi. Nah, ini juga memberikan kita, kesempatan untuk lebih mengenal dunia baru yang akan kita masuki gitu ya. Misalnya nih, Kak, aku karena udah mantep nih, Kak, mau shifting karir ke dunia, misal aku mau jadi tadi ya, seorang beauty content creator. Coba deh, Kak, aku gabung ke komunitas content creator, beauty vlogger yang ada di kota Jakarta, untuk tahu kebiasaan mereka seperti apa, gimana sih cara mereka nge-handle kerjaan mereka gitu ya. Kita sharing aja dulu untuk tahu, oh ternyata beauty vlogger tuh kayak gini ya, dan lain sebagainya gitu, itu juga boleh banget. Kemudian gunakan tes minat atau kepribadian. Nah, ini juga bisa mendukung, jangan sampai tadi, "Oh ternyata Kak, aku cuman bosen aja sama kerjaan aku sekarang, karena pas aku melakukan tes minat dan kepribadian ternyata aku masih, condong untuk melakukan pekerjaan aku yang utama nih, ternyata kemarin beauty vlogger itu aku cuman hobi." Nah, gitu kan, bisa jadi seperti itu. Dan kalau teman-teman udah siap banget, uji coba dalam proyek kecil. Maksudnya gimana, Kak? Misalnya tadi, Kak, aku tuh punya passion untuk, jadi IO, aku suka nge-lead sebuah event gitu. Aku tapi belum yakin nih, Kak, untuk keluar dan masuk ke pekerjaan baru, yaitu misal ke dunia IO event, karena sekarang aku jadi PNS misalnya. Teman-teman bisa coba kok untuk Eee, ikut volunteer ya, misalnya ini kan banyak konsep nih di Indonesia, teman-teman bisa daftar menjadi volunteer panitia event hanya sesaat aja gitu ya, hanya, per event aja. Nah, itu tuh juga untuk ngelatih atau ngeuji coba, oh ternyata capek ya misalnya, oh ternyata aku nggak cocok, Kak, ternyata aku cuman hobi aja, ya udah deh aku jadi volunteer aja deh, bukan jadi pekerjaan utama aku dan lain sebagainya, kayak gitu ya teman-teman. Oke, semoga waktunya masih cukup, mohon diingatkan ya Kak Aidil kalau waktunya udah mau habis. Kemudian, nah kalau kita udah tahu nih passion-nya ke gitu ya, udah tahu tadi, oke aku udah refleksi, aku ternyata tujuanku tuh ke sini, kemudian passion-ku udah tahu nih aku ternyata suka di event-event misalnya ya, aku suka, bercengkrama dan berkomunikasi dengan orang banyak gitu ya. Sekarang aku harus mengembangkan keterampilan baru supaya aku siap masuk ke sana, supaya aku di sana nggak plonga-plonga aja gitu ya, nggak yang tiba-tiba karena hobi aja, karena senang aja aku masuk ke sana. Tapi kita juga mau siapkan keahlian apa sih yang cocok atau keahlian apa yang diperlukan untuk masuk ke sana. Yang pertama adalah identifikasi keterampilan yang diperlukan. Tadi, kalau ternyata aku mau masuk ke dunia event gitu ya, hal pertama yang saya lakukan, oh ternyata aku harus pandai negosiasi, aku harus pandai public speaking, karena aku ketemu orang banyak, aku harus nge orang banyak gitu ya. Ibaratnya apalagi kalau misal kamu ternyata diletakkan di bagian LO. Nah, perusahaan, event organizer aku ini Kak, lebih banyak nanganin konser-konser orang Korea. Oh berarti Kak, kayaknya aku akan dapat nilai plus nih kalau aku bisa bahasa Korea, misalnya. Oh ya udah deh aku ambil kursus atau pelatihan yang relate ke sana. Terus, bisa gunakan sumber daya online juga, belajar dari YouTube, belajar dari, TikTok, sosial media gitu ya, atau dari, e-book yang lainnya. Ikuti workshop dan juga seminar yang bisa mendukung gitu ya, teman-teman, yang bisa meningkatkan keterampilannya. Kemudian yang kedua, tetap terbuka terhadap perubahan. Jadi
Untuk shifting karir gitu ya, kita nggak bisa menutup mata dengan hanya mengandalkan, "Oh ya udah deh aku sukanya ini." Nah ternyata kita ada persiapan nih selama 6 bulan untuk kursus dulu, ternyata setelah 6 bulan udah beda lagi trennya gitu ya, atau ada perubahan, teknologi atau, hal baru yang mempengaruhi dari, karirnya teman-teman. Nah teman-teman juga harus tetap terbuka dengan cara apa? Baca buku, baca artikel terkait gitu ya, terus juga gunakan aplikasi dan juga alat pembelajaran, bergabung dengan proyek kolaboratif gitu ya, untuk tetap up to date gitu. Jadi ibaratnya tadi, kalau, "Oh Kak, aku mau siapkan buat, jadi anak event nih Kak, tahun depan." Kebanyakan konser K-pop ya, teman-teman juga harus mau nggak mau meskipun ternyata nggak suka K-pop gitu ya, ya teman-teman juga harus belajar salah satu, atau tren konser di sana seperti apa, tren budaya konser K-pop di Indonesia gimana. Jadi ketika teman-teman masuk ke dunia sana, teman-teman tuh udah siap dan tahu bahwa, oh ini trennya seperti ini, oh kalau grup band ini tuh biasanya kayak gini gini dan lain sebagainya. Kemudian perluas networking, bergabung dengan komunitas profesional. Tadi saya bilang, oh boleh deh aku nanti gabung ke komunitas K-popers Indonesia misalnya buat tahu, oh ternyata kayak gini ya konser-konser di Indonesia gitu. Ikut mentorship, juga partisipasi dalam proyek nyata. Tadi ikut volunteer dulu deh sebelum aku masuk menjadi IO dan lain sebagainya. Dan jangan lupa evaluasi dan feedback. Evaluasi penerapan keterampilan dalam pekerjaan saat ini juga penting banget untuk melakukan dan juga minta umpan balik. Misalnya nih, Kak, aku kan persiapan nih mau ikut atau shifting karir ke dunia event organizer. Terus kemarin aku udah coba nih Kak volunteer 2 kali, coba dievaluasi, kamu nyaman nggak gitu? Kamu oke nggak di sana? Kerjaan kamu, kamu ngerasa berkembang atau ngerasa stuck aja di sana? Coba dievaluasi dulu gitu ya, karena ini penting buat memutuskan apakah langkah kita untuk shifting karir ini udah oke atau belum, kayak gitu. Selanjutnya, nah kalau udah tahu nih keterampilannya apa yang dibutuhkan, oke Kak, aku udah tahu nih kan aku mau coba jadi, gabung ke event organizer, aku harus belajar public speaking dan belajar bahasa baru. Oke, sekarang persiapan untuk perubahan karirnya atau untuk shifting karirnya. Karena tadi kita udah mantap nih Kak, aku udah tahu nih, ya kan, aku mau shifting karir kemana. Tapi biasanya kan shifting karir tuh nggak mudah ya Kak, apalagi yang udah bertahun-tahun nih misalnya, atau apalagi yang udah 3 4 tahun kerja di dunia yang udah nyaman gitu ya, udah punya gaji yang stabil, udah punya kegiatan yang daily activity-nya udah stabil, tiba-tiba kita ganti 180 derajat misalnya. Nah, strategi yang bisa kita lakukan adalah yang pertama penetapan tujuan karirnya seperti apa. Balik lagi teman-teman, meskipun kita shifting karir, kita akan tetap harus menentukan tujuan karir kita tuh kemana gitu ya. Apakah misal nih, Kak, tapi kan, aku tuh pengennya, jadi, levelnya sampai manajer direktur, Kak, atau, aku pengennya sampai jadi level C gitu ya. Karir aku, tapi kalau aku ngelihat nih, Kak, jenjang karirnya kalau aku dari sekarang misal aku di bank nih, Kak, terus aku mau di IO. Kayaknya di IO ini, Kak, jenjang karirnya nggak sampai deh, Kak, ke C-level karena memang kebanyakan adalah mereka, perusahaan yang bergerak di, event organizer aja, Kak, gitu. Mungkin sorry, karena dia anak perusahaan misalnya. Nah, itu teman-teman harus pikirin juga tuh pendapatan tujuan karirnya seperti apa gitu ya. Apakah ini sudah sesuai nih sama tujuan karirnya teman-teman gitu ya. Kalau misal tidak sesuai, oke deh teman-teman coba dicek lagi nih kira-kira shifting karirnya sesuai meskipun nggak ke event organizer tapi sesuai passion-nya ke nih misalnya kayak gitu. Kemudian, pemetaan jaringan dan networking. Tadi aku bilang, ketika kita mulai untuk masuk ke dunia baru atau shifting karir tadi, hal yang bisa mendukung supaya kita semakin mudah beradaptasi adalah kita harus memetakan jaringan juga networking yang akan mendukung shifting karir kita gitu ya. Jadi tadi, "Oh Kak, aku tuh karena nggak ada informasi apapun untuk masuk ke dunia IO, aku kayaknya mau gabung jadi volunteer, event dulu deh Kak, biar tahu mana sih IO yang paling oke," gitu kan kadang misal ada ya plus minusnya, "Oh IO yang ini dia suka telat nih bayar gajinya," misalnya, atau IO yang ini sering lembur dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa tahu dari tadi untuk, nyari di jaringan-jaringan juga networking yang istilahnya relate sama pekerjaannya teman-teman, kayak gitu. Kemudian konseling karir dan mentorship ini penting banget juga gitu ya teman-teman, karena tadi untuk masuk ke dunia baru, kita perlu persiapan yang matang gitu ya. Misalnya, "Kak, kan karena aku kebetulan punya temen nih Kak," gitu ya, alumni aku misalnya ya, bisa nih manfaatin alumni aku, dia kerja di, IO juga, aku coba deh Kak mau,
konseling ke dia gitu. Kalau masuk ke dunia IO tuh apa aja yang dipersiapin? Bisa nggak kalau aku shifting karir, misal aku dari dunia perbankan, aku tiba-tiba masuk ke dunia IO tuh gimana kayak gitu. Kemudian penyusunan resume dan juga portofolio. Nah, penyusunan resume dan portofolio ini penting juga teman-teman karena apa? Kan, ibaratnya ketika kita untuk mulai masuk dunia baru tadi ya ke shifting karir kan orang nggak bisa ketemu kita langsung, orang akan baca portofolio kita dulu, resume kita dulu. Nah, itu adalah ibaratnya seperti kartu kita ketika mau masuk, cocok nggak gitu. Orang tuh akan ngelihat, wah ini portofolionya oke nih, resumenya oke, meskipun dia shifting karir nih, tapi ternyata dia bisa merepresentatifkan dirinya dengan baik gitu ya, maka oke, kayaknya dia bisa deh kita coba untuk ke dunia baru ini dan lain sebagainya. Jadi, resume itu juga penting, penyusunnya gimana, apa yang harus kita sampaikan gitu ya, tanpa mengurangi gitu ya dari, diri kita itu seperti apa. Kemudian pengenalan diri melalui personal branding. Nah, nanti akan bahas juga setelah ini personal branding yang bagus gitu ya, rencana aksi. Jadi jangan hanya cuma direncanain aja, jangan cuma dipikirin, direncanain tapi nggak dilakukan gitu ya, harus dicoba gitu ya. Misalnya Kak, aku mau coba kayak sekarang kan saya baru S1 nih teknik bioproses. Nah, karena saya udah kerja di bidang SDM digital ini selama kurang lebih dari tahun 2017 berarti ya hampir 5 tahunan gitu ya. Nah, saya mau persiapan untuk S2. Nah, di S2 ini saya kayaknya nggak mungkin nih buat linear, ambil lagi teknik gitu ya. Oke, aku mau cross major deh gitu ya, non linear, aku mau ambil komunikasi atau bisnis. Nah, persiapannya udah banyak nih, udah ikut ini, udah ikut A, B, C, udah nyediain dokumen dan segala macam, tapi aksi yang belum saya lakukan adalah mencoba untuk daftar ke kuliahnya. Nah, itu. Jadi percuma kalau kita udah nyiapin semuanya tapi kita nggak ada aksinya ya teman-teman. Jadi harus tetap dilakukan aksinya biar terjadi gitu ya untuk seperti karirnya. Oke. Kemudian networking dan personal branding. Nah, ini tadi. Ketika udah mantep nih sama perencanaan shifting karirnya gitu ya. Tapi kan orang di dunia baru ini nggak kenal kita gitu ya. Orang yang ada di dunia baru yang mau kita masukin kan nggak kenal kita. Nah, makanya kita harus punya networking yang kencang dan juga personal branding yang bagus gitu ya. Oke. Langkah pertama adalah ini untuk yang networking dulu ya teman-teman. Caranya gimana sih Kak buat punya networking yang bagus? Gimana caranya buat nyari networking yang bagus? Nah, ini sebenarnya Kak Idli yang jago ya untuk punya networking dan juga personal branding yang bagus gitu ya. Nah, pertama mungkin yang klise banget gitu ya, ikuti acara seminar dan juga ikuti acara juga seminar industri. Karena ini paling gampang kita untuk ketemu orang, guys. Jadi, misal oke kita udah, Kak, aku udah punya banyak teman di sosial media aku, teman aku udah 1K misalnya, tapi tetap guys, orang akan lebih kalau kita ketemu langsung gitu. Oke, Kak, aku mau kemarin Kak ada pameran event organizer se-Indonesia. Coba deh Kak aku datang ke seminarnya, pengen tahu orang-orang itu tuh kayak gimana sih? Cara mereka berkenalan seperti apa? Cara mereka berpenampilan seperti apa? Nah, kita bisa langsung screening, kita bisa belajar langsung ke orangnya gitu, bisa langsung lihat seperti apa. Kemudian bergabung dengan komunitas profesional yang tadi aku bilang. Networking paling gampang adalah ya gabung ke komunitas gitu ya, karena di sana kita bisa langsung praktek langsung gitu ya. Bangun hubungan di tempat kerja gitu ya. Nah, ini juga mungkin kita bisa kenalan dulu sama orang-orang yang kerja di bidang sana gitu ya, kemudian menggunakan alumni network, jaringan alumni tadi aku bilang kalau yang sama boleh lo kita tanya-tanya lewat LinkedIn dan lewat sosial media gitu. Dan aktif di media sosial profesional. Sosial profesional apa aja, Kak? Contohnya LinkedIn. Nah, sekarang teman-teman LinkedIn itu udah kayak modal ya teman-teman. Bahkan dari kuliah di mahasiswa yang saya ajarin di Bangkit itu, saya selalu bilang bahwa jangan pernah lupa sama LinkedIn-nya. Kalau bisa dari sekarang LinkedIn-nya di update gitu ya, kegiatan apapun di-update gitu. Oke, kita masuk ke personal branding. Nah, di personal branding ini adalah salah satu apa ya, ibaratnya kayak penunjukan diri kita di sosial media biar orang tahu tuh kita sebenarnya orangnya seperti apa. Jadi kan ada dua nih, ada yang namanya professional branding sama personal branding. Nah, kita bahasnya yang personal branding ya teman-teman. Gimana caranya kita menunjukkan ke orang lain sebenarnya kita tuh punya apa dan kita seperti apa. Yang pertama adalah selalu up to date. Nah, tadi aku bilang
mau nggak mau gitu ya teman-teman, ketika kita mau terjun ke dunia baru, kita harus up to date untuk tahu sebenarnya kalau trennya event tuh kayak gimana sih. Kalau sekarang aku menjadi content creator, yang dibahas sekarang tentang apa sih? Dia lebih ke beauty, skin barrier-nya kah? Atau dia lagi ke acne, factor-nya kah? Dan lain sebagainya. Kemudian buat portofolio online yang bagus tadi, jejak digital ya teman-teman. Jadi apalagi kalau mau jadi konten kreator dan sebagainya ya, jangan sampai jejak digital kita malah jadi bumerang nih teman-teman. Jadi kalau bisa dari sekarang LinkedIn-nya, Instagram-nya dibuat sedemikian rupa untuk merepresentatifkan bahwa teman-teman punya jejak digital yang bagus gitu. Aktif di media sosial tadi aku bilang, kemudian gunakan kata kunci yang relevan gitu. Apalagi kalau kita ketika update konten-konten kita gitu ya, ya kita sesuaikanlah dengan niche kita tuh apa gitu. Kemudian tentukan pesan yang nilai pribadi. Nah, ini juga personal branding-nya apa sih yang mau dibangun? Aku mau dikenal sebagai Rizky, seorang konsultan SDM yang menyenangkan, yang jenaka kah, atau yang berwibawa kah gitu ya. Jadi itu kita tentukan juga dari gimana maunya kita diperlihatkan di sosial media kita atau di personal branding kita. Kemudian berkontribusi di komunitas atau industri ya. Jadi kalau bisa kita terlibat nih, misal kita gabung ke community IO se-Indonesia, tapi jangan sampai kita cuman gabung aja gitu ya, kita juga ikut kontribusi. Misal dia ngadain event charity atau lain sebagainya, kita juga terlibat di sana. Kemudian konsisten dengan branding visualnya teman-teman, karena banyak orang yang biasanya masih suka apa ya, ikut-ikutan. Jadi, oh kemarin branding visualnya kebanyakan dia condongnya ke karakternya seperti A. Oh yaudah aku ikut-ikutan deh. Oh sekarang yang lagi booming si karakter si B, aku juga ikut-ikutan kayak gitu. Nah jangan sampai teman-teman ya, karena personal branding akan membawa kita diingat sama orang tuh kita tuh orangnya seperti apa gitu. Kemudian perhatikan etika digital juga profesional. Jadi kembali lagi adanya jejak digital itu pasti ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita bikin hal yang tidak sesuai etika di digital. Misalnya kita jadi cyberbullying gitu ya, atau kita ngomen atau mengupload konten yang tidak sesuai dengan atau menyangkut SARA dan lain sebagainya ya. Kemudian minta testimoni dan juga rekomendasi, biasanya di LinkedIn juga ada kan rekomendasi dari misal senior kita, misal dosen kita dan lain sebagainya untuk menuliskan testimoninya terhadap kita, bagaimana kinerja kita kepada dia dan juga bagaimana kredibilitas kita selama ini gitu. Dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini yang terakhir teman-teman. Biasanya kalau udah memutuskan untuk shifting karir, kemudian udah siap keterampilan yang ada, udah efektif nyusun rencana shifting karirnya mulai dari mana, udah nentuin personal branding-nya kayak apa. Nah, biasanya yang terakhir adalah rasa takut resiko kita ketika kita gagal. Atau karena kan kadang pas kita mulai hal baru itu kan kita merelakan waktu, merelakan misal gaji yang udah stabil gitu ya, akhirnya ada risiko di mana ketidakpastian gitu ya. Bisa jadi pas mulai ke karir baru kita nggak langsung dapat gajinya atau kita nggak langsung dapat pendapatan, jadi akhirnya ada ketimpangan di sana. Nah, gimana sih cara mengelola resiko itu supaya kita apa ya, mengurangi rasa takut bahwa akan gagal di sana, oke? Nah, yang pertama adalah perubahan mindset. Nah, biasanya kan ya pasti ya teman-teman ketika mindset kita, wah ntar kalau aku udah nggak kerja sebagai PNS, aku nggak dapat gaji pokok, kan aku coba jadi konten kreator, kan gajinya nggak pasti ya, kadang ada yang pakai jasa kita, ada yang nggak ada gitu. Nah, teman-teman perubahan mindset ini pasti, tapi harus teman-teman ingat adalah ada yang namanya fixed mindset sama growth mindset. Di growth mindset ini adalah ketika kita akan terus berusaha untuk bisa melakukan hal yang terbaik di diri kita fokus pada pengembangan diri bahwa ternyata ketika memulai hal baru itu pasti ada tantangan di sana. Pasti adanya ketidakmampuan atau kekhawatiran bahwa kita nggak bisa melakukan hal ini dengan baik. Tadi yang aku bilang makanya di awal, ada persiapan jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendeknya, ya berarti kalau aku udah siap untuk shifting karir, ya berarti aku juga udah harus siap bahwa ketika aku nggak punya penghasilan selama kurang lebih 3 bulan misalnya, ketika baru awal meniti karir yang baru, ya aku harus siap dong sama mindset yang sedang aku bangun sekarang gitu. Kemudian evaluasi keuangan tadi, ya mau nggak mau ya teman-teman ketika kita shifting karir,
tadi penghasilan atau pendapat kita akan terganggu misalnya. Nah, kita harus siap juga tuh gimana caranya biar aku udah harus persiapan nih ada dana cadangan buat aku shifting karir atau buat aku untuk nyari hal baru atau ketika aku mau tadi nyari keterampilan gitu ya atau aku mau nyoba buat belajar hal baru, ya berarti aku mungkin di situ nggak kerja kan. Oke, berarti aku harus punya dana darurat yang bagus nih untuk cadangan aku selama 3 bulan kayak gitu. Kemudian penyelidikan dan riset, adaptasi dan juga peluang baru. Nah, ini juga eh, ketika teman-teman memutuskan untuk masuk ke karir yang baru gitu ya, kita perlu namanya adaptasi. Ketika kita ngelihat, oh ternyata kalau di dia IO itu mungkin lebih banyak ini ya, lemburnya ya, karena ternyata eventnya tuh besok jam 7, berarti aku siap jam 4 pagi. Oh, berarti sekarang aku harus mulai adaptasi untuk riset gimana sih caranya biar bisa tidur lebih awal, karena biasanya aku tidurnya jam 12 misalnya gitu ya. Atau, oh ternyata di IO ini aku harus siap untuk tahu transportasi umum yang paling mudah dijangkau, karena ternyata eventnya ini bisa sampai dari ujung ke ujung. Jadi event pertama di Bogor, event kedua di Banten misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman juga harus riset nih adaptasi dan hal-hal baru yang terjadi ini supaya nggak mengganggu atau nggak menghambat gitu ya kinerja kita di karir baru kita. Kemudian penyusunan rencana cadangan, nah ini juga perlu ada mitigasi resikonya. Kadang hal-hal baru yang kita coba nggak selalu langsung berjalan dengan lancar gitu ya teman-teman. Kita perlu adanya rencana cadangan. Oh ternyata Kak kemarin aku udah nyoba nih untuk sekolah lagi, aku pengen belajar tentang public speaking yang bagus, tapi ternyata kurang nih Kak, aku udah habis dana nih, ternyata habis speaking-nya kurang, terus aku harus mulai mikir lagi karena aku merasa aku belum oke public speaking-nya, sedangkan aku udah mau nyoba untuk masuk ke karir baru aku Kak, untuk jadi penyiar misalnya. Nah, teman-teman harus punya rencana misalnya, oh Kak, oh ternyata di Kaizen ada nih kelas gratisnya misalnya ya kan, atau hal lainnya yang bisa mendukung supaya rencana teman-teman tetap on track kayak gitu. Networking yang efektif kembali lagi karena mau nggak mau memanfaatkan networking sosial, sosialisasi yang bagus itu juga akan mendukung biar kita makin siap untuk masuk ke dunia baru gitu ya. Kemudian rencanakan keseimbangan hidup dan karir, bisa konseling juga gitu ya, ketika memutuskan untuk dunia baru, gimana respon keluarga, misal teman-teman yang masih ada orang tuanya juga mikirin, oh nanti respon orang tua saya gimana ya ketika saya memutuskan untuk work balance-nya berbeda atau misalnya untuk keluar dari udah nggak PNS padahal PNS itu cita-cita orang tua saya misalnya gitu ya. Dan terakhir untuk jaga kesehatan mental dan emosional. Kadang tadi takutnya teman-teman cuma FOMO doang gitu ya, memaksakan untuk shifting karir, memaksakan untuk jadi konten kreator yang bagus, tapi ternyata dihujat karena nggak sesuai sama kriteria netizen misalnya, malah kitanya malah jadi burnout, terus malah jadi gila gitu ya, jangan sampai. Jadi hal-hal ini kadang yang perlu teman-teman perhatikan juga ketika memulai hal baru atau shifting karir itu biasanya akan muncul kendala-kendala seperti ini. Tapi tadi saya sudah jelaskan juga gimana cara menanggulanginya biar tetap aman gitu ya untuk shifting karirnya. Oke, terakhir teman-teman udah mau selesai. Pesan saya gitu ya, yang pertama adalah jangan terburu-buru menentukan untuk shifting karir itu bukan perkara, "Oh, ya udah deh bulan depan aku mau jadi IO, oh bulan depan aku mau jadi banker deh," dan lain sebagainya. Enggak gitu ya teman-teman. Perubahan shifting karir juga harus dipersiapkan dengan bagus, dipersiapkan dengan matang. Nggak ada yang namanya, "Oh ini cuman kebetulan aja aku bisa jadi seorang news anchor," gitu. Enggak gitu ya teman-teman. Tadi saya juga bilang ketika saya memutuskan untuk shifting karir ke dunia SDM dari teknik itu juga ada persiapannya, ada hal-hal baru yang buat saya kaget dan sampai sekarang pun saya masih belajar gitu ya biar jadi tetap oke gitu ya, karena saya tahu perkembangan zaman digital akan terus bertambah, saya nggak mau ketinggalan, pasti lebih banyak public speaker yang bagus gitu ya. Makanya jangan terburu-buru, jangan cuman FOMO doang deh pokoknya ya, jangan karena ikut-ikutan temennya semuanya jadi konten kreator, jadi ikutan konten kreator, padahal kita belum siap gitu ya dengan dunia baru itu. Latih terus soft skill kamu gitu ya, misalnya dengan ikut kelas gratis, seminar, di Kaizen juga udah banyak ya teman-teman ya. Misalnya atau, "Kak aku mau lebih profesional lagi karena aku tadi mau jadi konten kreator," atau, "Aku mau jadi gamers profesional," oh tadi aku sekarang udah harus lebih serius lagi Kak untuk melatih soft skill aku di bidang gamers dan lain sebagainya misalnya. Kemudian terbuka dengan feedback. Nah ini, kadang yang namanya kita nyoba hal baru gitu ya, ada aja yang nggak sesuai gitu kan. Nah,
bisa jadi gitu ya teman-teman, ada orang lain yang memang curious dengan kita, khawatir nih. Ya udah kita bisa minta feedback kok dari misal mentor kita, "Gimana ya, Kak, kemarin kan saya udah coba IO ya, performa saya gimana? Oke nggak, Kak? Ada yang kurang nggak dari saya?" Dan lain sebagainya. Untuk kita evaluasi biar, oh ternyata aku masih kurang nih keterampilannya dalam hal public speaking aku misalnya, atau ternyata, oh kayaknya aku persiapan lagi deh, kayaknya aku nggak tahun ini deh untuk shifting karir, kayaknya aku harus nunda 1 tahun lagi deh, aku harus belajar lagi deh, dan lain sebagainya, kayak gitu. Kemudian perluas networking sekali lagi, makanya ini aku ulang-ulang terus karena networking itu penting banget buat kita menyusun strateginya biar kita masuk, ya ibaratnya kamu mau masuk nih di dunia baru gitu kan. Ya masa kamu nggak kenalin dulu gitu. Kayak kita mau liburan ke Bandung, pasti kan kita nyari kuliner di Bandung apa. Nah, sesimpel itu gitu ya untuk cari tahu lingkungan baru kita tuh seperti apa. Nah, cara yang paling mudah adalah dengan networking. Dan terakhir konsisten dan jangan menyerah. Mungkin di awal kita akan kesulitan nih untuk shifting karir. Mungkin di awal kita akan struggling, akan banyak hal-hal baru yang di luar dari kemampuan dan juga niche kita. Kayak dulu pas saya pertama kali pindah atau kerja di bidang ini, saya sangat ya nggak familiar ya tentang bisnis digital, tentang komunikasi gitu ya. Ngajarin public speaking itu gimana gitu. Tapi ketika saya memutuskan untuk oh ya udah kalau aku nggak bisa, bukan berarti aku harus menghindar, karena aku udah memutuskan untuk masuk dunia ini, berarti ya aku yang harus belajar supaya bisa, gitu kan. Oke, dan, kalau teman-teman nih bingung ya, gimana caranya untuk shifting karir gitu ya, kayak tadi, "Kak, aku nggak ketemu nih passion aku apa," atau "Aduh Kak, aku tahu nih passion aku, tapi aku mulainya dari mana dulu ya?" Atau kayaknya aku perlu deh Kak, ada mentorship yang ngarahin ketika aku punya passion ini, aku harus mulai dari mana, aku shifting karirnya gimana. Nah, kita semua bisa belajar bersama gitu ya di Kaizen Room kan, kita bisa, teman-teman untuk kita sharing aja ya Kak Idil ya, semoga nanti, segera di-launching gitu ya program-program barunya Kaizen, di mana kita bisa mengarahkan teman-teman untuk develop dan untuk prepare karirnya, apalagi teman-teman yang di sini mungkin masih kuliah atau baru mau mulai kerja gitu ya, belum banyak pengalaman, belum tahu mau ngerjanya dari mana gitu ya, mau yang work life balance-nya oke, mau yang gajinya oke, tapi kalau bisa Kak, jangan yang budak corporate banget deh dan lain sebagainya. Nah, kita bisa bahas bareng nanti di Kaizen. Oke teman-teman, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf nih kalau terlampau lama atau tadi ada kata-kata yang kurang dari saya. Silakan kalau misal ada yang tanya, boleh banget di kolom chat komentar. Selamat malam dan terima kasih semuanya. Terima kasih banyak, Kak Rizky Febriana. Luar biasa. Seru banget perjalanannya, teman-teman sekalian. Ada upaya-upaya yang mungkin kadang tuh kita ngelihat seseorang tuh udah ada di posisi enak gitu. Padahal enggak, sampai dengan detik ini pun tadi disampaikan oleh Kak Rizky masih belajarnya banyak banget gitu ya. Makanya tadi saya banyak senyum-senyumnya, banyak ketawa-tawanya, sering saya omelin soalnya. Saya yang sering ngomel-ngomel sebenarnya ya. Dan ternyata di luar ekspektasi juga banyak banget nih Kak Rizky pertanyaannya. Saya mau nginvite Kak Rizky bareng sama saya deh di sini deh. Mungkin izin teman-teman karena waktunya juga terbatas. Em, saya izin untuk pilah dan pilih ya. Nanti masih tetap bisa nanya kok sama Kak Rizky. Karena tadi ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya sudah diulas nih oleh Kak Rizky. Misal tadi disampaikan oleh Kak Syafi'i, gimana nih kalau secara income masih belum tercukupi, harus shifting atau enggak? Tadi sih kalau jawabannya Kak Rizky, tentuin prioritas dulu gitu ya. Kak Rizky ya, tentuin prioritas dulu nih Kak Syafi'i ini. Bukan berarti nggak bisa shifting, tapi prioritasnya dulu aja nih. Kalau memang ternyata income-nya tetap harus di-keep, saran saya bahkan jangan hanya bertahan dari satu income. Bahasanya gitu kalau kita di Kaizen. Gimana caranya Kak Syafi'i pun juga teman-teman lain punya potensi-potensi lain buat bisa diasah sehingga akhirnya kita menghasilkan lebih banyak income dari tempat yang berbeda. Nanti ada program-programnya lagi di Kaizen Room. Jadi saya mau nanya ke Kak Rizky, ini saya mau coba untuk lempar pertanyaan dari Kak Ahmad. Udah shifting nih. Terus persiapannya kurang, gagal. Gimana tuh cara menghadapinya? Dan sebaiknya tuh apa yang dilakukan? Apakah kalau udah kayak gitu, jangan shifting lagi karena gagal? Gimana tuh kira-kira Kak Reski? Oke, udah shifting gagal, baik.
Tadi kalau Kak Ahmad memperhatikan saya ada bahas rencana jangka pandang dan juga jangka pendek. Nah, balik lagi Kak ke rencana itu, apakah shifting karirnya ini, kegagalan yang terjadi ini akan mempengaruhi si rencana jangka panjangnya? Kalau jangka pendek kan itu ini ya, maksudnya waktunya kan terbatas ya. Jadi ketika, wah ini tengah waktu untuk jangka pendeknya 2 bulan lagi, oh ya udah deh kalau memang tidak bisa mencapai jangka pendek, kita fokus ke jangka panjangnya. Nah, Kak Ahmad cek lagi nih rencana jangka panjang gimana, misalnya nih Kak Ahmad ini misalnya adalah seorang PNS gitu ya. Terus, Kak aku mau stream karir jadi content creator. Rencana jangka panjang aku, jangka pendek aku minimal aku udah harus 100 follower nih Kak misalnya. Jangka panjang aku harus bisa mendapatkan 3 endorsement dalam 1 tahun misalnya itu. Nah ternyata di tengah jalan gagal, gagalnya gimana? Kak ternyata followers aku belum nyampe nih 100, terus kemarin aku endorse 1 ternyata konversinya nggak oke nih, Kak. Aku harusnya targetnya bisa, nambahin 1.000 followers ke dia, ternyata aku cuma 100. Nah, gimana? Oke, jangka panjangnya kira-kira nih Kak Ahmad masih bisa nggak yakin buat bisa dapat 2 endorsement yang sesuai dengan rencananya Kak Ahmad? Misal nih, Kak, kayaknya aku nggak yakin ya. Ya udah coba Kak Ahmad fokus kepada untuk raih dulu nih si jangka pendeknya, untuk dapat 2 endorsement tadi bukan di-hold lah minimal ya, kayak di-hold untuk bisa fokus ke nambah followers dulu. Mungkin dengan nambah followers Kak Ahmad bisa nambah revenue, bisa nambah konversinya, bisa nambah, ibaratnya apa ya, hubungan ya, apa ya Kak Idul namanya, yang antara hubungan kita sebagai yang ngasih konten sama orang yang ngelihat konten kita, ya kan. Itu apa ya namanya, aku lupa. Eee Engagement maksudnya. Iya, engagement-nya gimana. Nah, mungkin untuk mencapai jangka panjang ini biar endorsement-nya bisa sampai 1.000 Kak, kayaknya engagement-nya kurang. Oh ya udah berarti Kak Ahmad bisa fokus dulu untuk nambah engagement itu tadi, untuk bisa ngeraih si jangka panjang gitu Kak Ahmad ya. Kalau dari aku itu sih. Jadi cara menghadapinya adalah dan apa yang harus dilakukan adalah Kak Ahmad tadi ada rencana cadangan juga. Tadi kan aku bilang kita harus punya mitigasi resiko. Nah, pertama tadi fokus Kak, jangka panjangnya ini goals-nya apa dulu nih gitu? Apakah kemungkinan kita untuk mencapai jangka panjang masih masih mungkin nggak? Kalau misal, Kak, kayaknya nggak mungkin deh, ya udah fokus ke jangka pendeknya dulu. Untuk jangka pendeknya udah berhasil, kita fokus ke jangka panjang kayak gitu. Dan apa yang sebaiknya dilakukan ya tadi untuk nambah keterampilan yang sekiranya bisa mendukung si jangka pendeknya tadi. Gitu mungkin Kak Ahmad. Bahasanya Tadi tambahan nyicil nyicil target kali ya. Jadi nggak mhm, langsung yang gede terus ngerasa akhirnya betul, gagal gitu kali ya Kak Rizky. betul betul kayak gitu ya. Gitu Kak Ahmad. Jadi balik lagi nih, rencana jangka panjang sama jangka pendeknya gimana? Mana yang paling mungkin untuk dilakukan terlebih dahulu, kita optimalkan yang itu dulu, gitu. Oke. Kebayang. Karena kadang saya juga Mhm mhm. eh, terlalu ingin sesuatu yang di luar kapasitas dan juga kesadaran pun kesiapan saya sekarang. Terus akhirnya saat saya nggak dapet, itu malah kayak nyalahin diri sendiri. Aduh, ini kayaknya emang saya nggak bisa deh. Padahal memang sayanya belum siap aja. Ternyata saat memang disiapin lebih matang, itu bisa dapat tuh tadi Kak Ahmad. Seperti yang disampaikan oleh Kak Rizky Febriana. Mengacu ke tadi ya, tadi Kak Rizky sempat nyampein skill-skillnya tuh ternyata perlu ditambah. Nah, di sini ada pertanyaan juga nih dari Kak Maulana. Katanya pertanyaannya, seberapa besar pengaruh personal brand buat perusahaan? Nah, lebih baik tuh kita ngasah soft skill aja, atau bahkan fokus di personal branding buat bisa nyari kerjaan. Kira-kira menurut Kak Rizky gimana? Oke. Kan tadi aku sempat nyinggung ya, Kak Aidil ya, ada yang namanya personal branding sama professional branding, ya kan? Nah, kalau aku melihat dari pengaruh personal branding untuk perusahaan, sebenarnya, tergantung perusahaannya nih, Kak. Ada perusahaan yang memang, kayak aku dulu pas kerja di Google, dia melakukan yang namanya background checking. Ya kan, background checking itu dilihat dari semua sosial media, Kak. Kita dilihat juga ijazah kita dilihat lulusannya, kita lihat juga lingkungan keluarga kita dan lain sebagainya. Nah, kalau pengaruh personal branding untuk perusahaan itu, menurut aku pengaruhnya cukup besar ya. Karena apa, tadi, zaman sekarang tuh, Kak, udah semuanya serba digital. Orang bisa ngelihat kita tuh dulunya kayak apa lewat jejak digital kita. Jadi kalau personal branding yang mau kita tampilkan adalah personal branding yang bisa mempengaruhi si perusahaan kita nanti gimana, ya itu pengaruh banget Kak jadinya gitu. Apalagi perusahaan-perusahaan yang memang besar dan apalagi sekarang kan perusahaan semuanya udah punya sosial media ya. Bahkan Google aja dia sering bikin reels di Instagram-nya yang ngebahas tentang ya receh-receh yang ada terjadi di
sosial media lah kayak gitu. Makanya mereka udah mementingkan personal branding dia dilihat sebagai apa sih di media sosial kayak gitu. Jadi menurut aku pengaruhnya besar juga personal branding kita. Lebih baik mengasah soft skill yang kita punya atau personal branding untuk mencari pekerjaan. Dua-duanya Kak penting kalau menurut aku ya. Karena dengan kita ngasah soft skill, kita kan juga memperlihatkan personal branding kita sebagai orang yang terus berkembang, terbuka dengan perubahan, kita yang mau maju, punya grow mindset, ya kan? Ketika kita memutuskan untuk mengasah software yang baru, kita update di LinkedIn kita update kegiatan kita di sosial media misalnya, oh kegiatan dia positif sekali ya, dia ngasah, oh kemarin dia ikut kelas di coding, sekarang dia ikut kelas memanah dan lain sebagainya. Nah, itu juga udah menjadi personal branding nih, ya kan? Ketika orang ngepoin kita misal HR-nya, nih orang katanya punya passion yang oke banget nih di dunia ini. Bener nggak ya? Kita cek deh di sosial medianya, bener nggak sih kayak gitu. Nah, biasanya relate gitu sih. Iya nggak sih kayak Edil? Karena kan sekarang gitu ya, apa-apa tuh lihatnya di sosial media, apa-apa lihatnya personal branding-nya tuh kayak apa gitu kan. Karena kalau kita cuma buktiin dari kertas gitu ya, ada sertifikat nih ikut namanya kelas penyiar gitu. Bener nggak dia ikut kelas penyiar gitu kan? Persis, persis, Gitu. persis. Kita sih nyebutnya digital presence, teman-teman, kehadiran teman-teman semua di digital. Singkatnya mungkin kayak kalau Kak Rizal atau di sini ada Kak Syafi'i, ada Kak Ridwan, iseng cari namanya di Google, keluarnya apa tuh? Nah, hal-hal seperti itu sih. Kita juga punya program khusus biasanya untuk bisa memantapkan persona atau bahkan personal brand yang ingin keluar. Oke, waktunya terbatas. Saya sudah diingetin sama panitia yang lain di WA sebenarnya gitu ya. Kak, udah. Ih, nggak mau. Lagi seru banget bahasannya gitu ya. Pertanyaan terakhir deh. Dan ini sebenarnya ada kaitannya. Pertanyaan dari Kak Alia dan juga Kak Rizal. Dua-duanya saling berkaitan. Kenapa saling berkaitan? Gini, saya mulai dari pertanyaannya Kak Rizal. Bagaimana nentuin batas? Kita benar-benar harus shifting karir. Oke, pertama itu nentuin batas. Apakah ternyata angkanya harus dilihat dari gaji? Apakah harus dilihat dari beban kerja? Apakah harus dilihat dari jabatan? Apakah harus dilihat dari timnya udah berapa orang misalnya gitu ya? Terus udah nih, udah nyampe batas. Nyambung ke pertanyaannya ke Alia di sini. Saya udah tahu batasnya. Tapi yang ngeyakinin buat pindah itu apa ya? Karena kalau udah nyampe di sini kan harusnya udah enak ya. Ngapain pindah? Aneh deh. Gimana tuh Kak Rizky? Oke, ini pertanyaannya agak berat ya, teman-teman, karena ini menyangkut hidup dan mati saya di Kaizen enggak. Aduh, karena untuk shifting karir kedua, ini belum terjadi, teman-teman ya. Ini saya pengalaman aja di shifting karir pertama ya, dari orang teknik pindah ke SDM. Jujur, saya dulu skala prioritas, karena saya butuh uang, ya. Itu hal utama yang saya pertimbangkan, karena jujur, saya lulus kuliah, saya mau cari kerja, pokoknya saya pengen punya uang sendiri gitu. Ini bukan berarti saya butuh duit untuk ngelunasin apa, enggak teman-teman. Maksudnya gini, waktu itu saya keluar, saya harus ngasihin duit karena saya pengen banget punya duit sendiri waktu itu gitu kan. Jadi ya udah, saya prioritasnya adalah mencari uang. Jadi ketika saya memutuskan untuk ini batasnya shifting karir adalah ketika tadi, oh kayaknya saya udah nunggu waktu itu, saya kira-kira ada nganggur 4-5 bulan lah untuk nyari kerjaan yang sesuai dengan passion saya. Jadi ngelamar di Otsuka, tadi saya bilang ngelamar di Greenfield, ngelamar di Real Food, jadi perusahaan-perusahaan makanan yang sesuai dengan teknik gitu ya. Tapi nggak ada yang keterima gitu. Nah, sedangkan prioritasnya adalah saya harus punya uang sendiri gitu. Akhirnya saya memutuskan ketika ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan karir saya ambil. Padahal saya udah tahu resikonya. Oh, bukan teknik ya. 7 bulan pertama kerja, saya masih penempatan di Malang. Nah, seketika udah 7 bulan, saya mau dipindah ke Jakarta. Di situ saya keputusannya di situ. Wah, ini kalau aku milih pindah Jakarta, udah pasti nih aku nggak akan bisa balik lagi ke kerjaan aku, impian aku di awal, yaitu sebagai R&D lab gitu di perusahaan biokimia misalnya. Di tadi stabilitas keuangan dulu. Nah, tujuan aku adalah stabilitas keuangan. Jadi akhirnya aku merelakan karir. Akhirnya dari sampai sekarang ya aku nggak ada kepikiran untuk berkarir di dunia sebagai seorang peneliti
bisa benar-benar bertahan, aku ngerasa nih aku kurang, karena S1-ku bukan tentang komunikasi atau digital. Jadi aku ngerasa kurang, aku cuma dapat istilahnya ilmu jalanan lah, karena aku dapatnya dari pengalaman kerja, dari hanya seminar-seminar. Jadi aku mikirnya, wah, kalau aku nggak bertahan, kalau aku nggak mencari ilmu baru nih di dunia ini, aku kalah nih sama orang-orang yang lain. Akhirnya aku memutuskan untuk ngambil S2 tentang bisnis, komunikasi, atau hal lainnya yang bisa mendukung kerjaan aku sekarang. Nah, itu. Jadi kalau mau ditanya tadi, apa namanya, kapan untuk shifting karir, tadi balik ke prioritasnya, gitu. Kalau kamu prioritasnya sekarang udah, aku nggak ada masalah sama keuangan, Kak, sekarang aku udah oke, keuangan stabil, terus aku sekarang ngerasa bahwa aku udah bosen nih sama kerjaan aku nggak berkembang, gitu ya, aku burn out lah istilahnya Kak Idil ya, atau Kak Idil kayaknya banyak sih ya mahasiswanya yang curhat mungkin yang rasa burn out tuh gimana Kak biasanya? Kalau kebetulan Iya, aku iya. belum burn out ya, Kak, ya, aku masih nyaman dengan kerjaan sekarang, jadi aku nggak bisa, aku ceritanya yang masa lalu, gitu. Gimana ini kalau Kak Aidil? Iya, iya, iya. Ada nggak Kak Biasanya yang biasanya gitu? itu 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 dipicu oleh keinginan sendiri sih, dan tentunya ada hal-hal yang memang udah dilalui nih, yang tadinya prioritas sudah, saya nggak bisa bilang selesai, tapi sudah bisa dicukupkan gitu ya. Oke deh, kita tetap nyari di situ ya, kita tetap 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 nyari uang dalam tanda kutip tadi, tapi dengan cara yang lain yang bisa lebih berkembang. Oke, tadi lanjut tuh. Yang meyakinkan harus pindah tuh apa berarti? Akhirnya Kalau yakin, yakin nih harus shifting nih. Karena ada temennya kah? Karena nama perusahaannya kah? Gitu misalnya. karena pertama karena nggak mau terkungkung apa biasanya ya? Nggak mau terkungkung dalam stereotip bahwa oh dulu tuh ngebayanginnya kalau kerja ke Jakarta adalah udah keren banget gitu kerja di Jakarta. Mohon maaf ya teman-teman, aku ke Jakarta itu kan 2018 ya, belum ada yang namanya istilah side hustle. Jadi belum kepikiran tuh side hustle. Kalau udah tahu side hustle 2018, aku kayaknya tetap kerja di Malang, tapi tetap punya kerjaan di Jakarta. Paham nggak sih? Tadi yang bilang kayak itu. Jadi belum tentu kita itu ketika shifting karir, misal, Kak aku tuh ada bakat untuk content creator, atau aku punya bakat fotografer. Ya udah deh Kak, aku mau jadi fotografer selamanya atau mau jadi professional fotografer. Nggak selalu guys. Kalian tetap bisa kok kerja kantoran sebagai PNS, tapi punya side hustle jadi fotografer. Kalau dulu, tahun 2018, belum ada tuh begitu-begitu. Jadi ya milihnya ya lu tinggalin atau lu tetap bertahan di kerjaan lama gitu sih. Jadi mematapkan hanya bisa pindah adalah tadi, kayaknya keren deh kalau kerja di Jakarta gitu sih. Itu pikiran zaman dulu ya. Kalau sekarang kayaknya nggak bisa lagi mikir begitu gitu. Karena di Jakarta malah orang pengennya kerja di luar gitu kan. Nggak sih kayak gitu. Iya, iya, kebayang, kebayang, kebayang. Karena di titik ini juga nih teman-teman, saya lagi mencoba berusaha gimana caranya bisa tinggal di pedesaan tapi pendapatan perkotaan. Lucu sih. Tapi sayangnya istri saya kayaknya tidak mengizinkan untuk di pedesaan dari istri saya ya. Tapi intermezzo aja. Kak Rizky Ayu Febriana, thank you so much. Terima kasih banyak buat ceritanya, buat pengalamannya, buat Iya. masukannya, buat arahannya. Ada banyak ucapan terima kasih tadi di kolom chat sudah dijawab pertanyaannya, dan buat teman-teman yang sudah berkenan mandi lumpur tuh kata Kak Syafi'i, nggak usah ya, tidak untuk Jangan-jangan. ditiru. Jangan. Tidak untuk ditiru. Teman-teman semua, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Saya mau mengingatkan sekali lagi teman-teman, Kaizen Room di sini bekerja sama dengan kompas.id. Kami berkomitmen untuk bisa mengembangkan dirinya teman-teman sekalian dengan berbagai macam wawasan-wawasan terkini, wawasan-wawasan terbarukan melalui beberapa kegiatan. Tentunya nggak lepas dari aktivitas Kaizen Room itu sendiri, di mana kami akan menghadirkan terus ruang untuk teman-teman bisa bertumbuh dan meningkatkan kompetensinya melalui perbaikan kualitas manusia lewat aktivitas-aktivitas kita yang banyak. Seperti ada Kaizen Talk di sesi malam hari ini, ada Kaizen Class dan juga mini Kaizen Class. Oleh karena itu, kompas.id juga mendukung kami untuk bisa memberikan akses premium yang bisa teman-teman semua coba, dan bisa teman-teman semua, tadi udah di-share tuh sama Kak Huda kalau nggak salah,
link absensinya, nanti silahkan diisi aja siapa yang isi absensinya, nggak cuma dapat e-sertifikat, nggak cuma dapat modulnya yang tadi Kak Rizky punya, tapi juga sampai dapat akses Kompas ID Premium yang biasa diakses dari handphonenya, dari tabletnya, atau bahkan dari laptopnya. Dan Kompas Premium ini bisa diakses selama 3 bulan lamanya, gitu ya, seharga Rp120.000. Ini for free buat teman-teman yang datang malam hari ini. Jangan lupa nanti kalau memang ada kegiatan Kaizen Talk-nya lagi, disampaikan ke teman-teman yang lain, diajak teman-teman yang lain, dan ya kayaknya sih nggak rugi ya. Jangan lupa juga untuk kasih review kami di Google Profile Business, nanti di-share juga kok linknya, pasti di email. Kak Rizky, terima kasih banyak buat waktunya. Makasih sekali lagi sudah mau berbagi dengan kita semua di sini tentang shifting karirnya saat di zona nyaman. Dan buat teman-teman yang lain, terima kasih banyak 10 of 10, ya ampun. Kak Rizky, ada kata penutup misalnya? Senang banget nih kayaknya teman-teman di sini. Gimana? Saya munculin Kak Rizky lagi deh. Tuh. Kayaknya saya mau ngasih pantun, Kak, biar saya nggak diteror ya nanti. Oh Takutnya iya. Tadi di pantunnya ending gagal soalnya teman-teman. Ini ada gagal, pantun iya. lain. Ada pantun lagi nih, semoga nggak gagal ya teman-teman ya. Intinya saya cuma mau pesan aja sebelum mantun nih, shifting karir itu harus dipersiapkan matang-matang. Bukan berarti ketika teman-teman, aduh capek banget nih kerja, besok shifting kali ya, atau nanti deh besok, nggak gitu ya. Konsepnya nggak gitu teman-teman ya. Harus dipersiapkan, jangan cuma FOMO, jangan tiba-tiba burn out terus minta keluar kerjaan, nggak gitu ya. Harus tetap dipersiapkan dengan baik. Oke, coba ya. Saya buka catatan kalau gitu ya Kak Idul ya, biar nggak salah. Oke guys. Burung dara, burung nuri. Cakep. Cakep. Terbang tinggi ke sana kemari. Cakep. Cakep. Terima kasih untuk hari ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih banyak. Nggak gagal kan ya Kak ya? Kayaknya udah ini ya, udah ada strukturnya ya. Oke lah, baiklah. Terima kasih banyak. Itu warna yang menyegarkan pada malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah mau hadir sekali lagi. Ini udah jam 9 malam, ngelewatin 30 menit dari janjinya kita yang harusnya selesai di 20.30. Thank you so much. Follow Instagram kita, follow YouTube channelnya kita. Jangan lupa kasih review juga di Google. Silahkan ungkapkan rasanya mengikuti kegiatan Kaizen Talk di Kaizen Room. Sampai ketemu di sesi Kaizen Room berikutnya. Saya Dulu Caksono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Selamat istirahat. Terima kasih Kak Idin. Terima kasih Kak Zerun. Semuanya. Selamat malam. Saya semuanya.